Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pelajaran matematika C atau matematika peminatan untuk anak kelas 10 itu bab awal adalah eksponennya. Nah, kita di sini masuk ke materi eksponen. Apa itu eksponen? Eksponen adalah suatu bilangan berpangkat ya, yang melibatkan bentuknya seperti ini. Suatu bilangan berpangkat yang melibatkan basis dan eksponen. Jadi A ini basis, N itu eksponen. A ini disebut basis atau bisa juga di bilangan pokok ya. Kemudian N itu eksponen atau bilangan pangkat ya, seperti ini. Jadi A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali terus ini tuh sebanyak N faktor ya, sebanyak N. Kalau misalnya N nya 3 berarti A dikali A sebanyak 3 kali. Contohnya seperti ini. Contoh misalnya 4 pangkat 5, ini sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 5 kali. Atau contoh lain misalnya 3 pangkat 4 gini. Ini sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas itu pertama sifat-sifatnya. Nah, sebelum kita masuk ke sifat-sifatnya, kalian bisa catat dulu ya. Kalau sudah dicatat, ntar saya hapus. Silakan dicatat. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas sifat-sifat eksponen ya. Sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N ini sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya dikurang, kemudian ada syarat. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Karena A di sini penyebutnya itu tidak boleh 0. Sifat ketiga, A pangkat M dipangkatkan N. Ini sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Kemudian yang keempat, A dikali B dipangkatkan N. Ini sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yang kelima, sifat kelima, A per B dipangkatkan N. Ini sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, ini juga sama. Jadi syaratnya, dengan syarat B itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi tiap penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat ke-6, A dipangkatkan 0 sama dengan 1. Sifat ke-7, A pangkat negatif N ya, negatif N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya jadi
positif, atau bisa juga dibalik, atau A pangkat N ini sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Ini juga A nya tidak boleh sama dengan 0 ya, kalau dibalik seperti ini. Kemudian sifat ke-8 saya tulis di sini aja. Ini bentuk pangkat ya, A pangkat M indeksnya N ya, sama dengan ini A pangkat M per N. Nah, kalian silahkan catat dulu. Setelah ini saya akan bahas satu-satu, mulai dari sifat pertama sampai ke 8. Saya hapus dulu. Sifat yang pertama tadi, A pangkat M ya dikali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya kenapa bisa dijumlahkannya? Misal contoh bilangan pokoknya kan sama ya, sama-sama A. Kita misalnya bilangan pokoknya itu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 ini sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, langsung seperti ini. Pembuktiannya gimana? Pembuktiannya di sini kita lihat. 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 3 dikali 3 ya. 3-nya sebanyak 2 kali. Kemudian 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Nah, sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 kan di sini. Nah, sama ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya ini contoh pertama tadi. Contoh kedua. Misal 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Ini sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 4 pangkat 5. Ini contoh yang pertama. Silakan dicatat. Nah, untuk sifat yang kedua itu tadi A pangkat M ya dibagi A pangkat N, ini sama dengan pangkatnya dikurang ya, tapi syarat A nya tidak boleh 0. Contohnya ini, contoh misal ini 3 pangkat 5 ya dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 3. Kita buktikan di sini. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 berarti 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali ya, dibagi 3 kali 3. Ini kan bisa dicoret ini dengan nah sisa 3. Ini sama dengan 3 pangkat 3 karena 3-nya ada 3. Kemudian contoh yang ketiga, sifat yang ketiga, nah kemudian sifat yang ketiga tadi itu A dipangkatkan M dipangkatkan N ya, A pangkat M dipangkatkan N, ini sama dengan
n dikali n ya. A pangkat n dikali n. Contohnya misalnya ini 4 pangkat 2 gini, dipangkatkan 3. Ini kan sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Pembuktiannya di sini 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Ini sama dengan 4 pangkat 2. Kalau gunakan sifat yang pertama berarti pangkatnya ditambah ya. Sama dengan 4 pangkat 6. Contoh lain, misal 3 pangkat 7 pangkatkan 4. Ini langsung ya, 3 pangkat 7 dikali 4 sama dengan 3 pangkat 28. Silahkan dicatat. Kita masuk sifat keempat. Nah, selanjutnya sifat yang keempat, A dikali B pangkat N. Ini sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, misal 3 dikali 2 pangkat 4 ya. Ini sama dengan 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Pembuktiannya gini, 3 dikali 2 ya. 3 dikali 2 ini pangkat 4 itu kan sama dengan 3 dikali 2. Ini kan sebanyak 4 kali. 3 dikali 2 3 dikali 2 3 dikali 2 sebanyak 4 kali, sama dengan kita hitung 3 nya ada 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4 dikali 2 nya juga ada 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk sifat kelima. Nah, sifat yang kelima tadi A per B pangkat N. Ini sama dengan A per B ini. A pangkat N per B pangkat N. Syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya misal 5 per 2 ini. 5 per 2 pangkat 3. Ini sama dengan 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Pembuktiannya kita misal gini, 5 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 5 per 2 dikali 5 per 2 dikali 5 per 2. Ini sebanyak 3 kali. Kemudian ini sama dengan 5 dikali 5 kali 5 itu 5 pangkat 3 per ini 2 pangkat 3. Kita lanjut sifat ke-6. Nah, sifat ke-6 itu tadi A pangkat 0 ini sama dengan 1. Jadi intinya itu semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contoh misalnya 3 pangkat 0 ini sama dengan 1. Contoh lain misalnya 27 pangkat 0 ini juga sama dengan 1. Pembuktiannya gini, ada contoh. Jadi 3 pangkat 0 itu kan sama dengan bisa ditulis 3 pangkat 1 dikurang 1. Atau bisa juga gini ya, bisa juga 2 dikurang 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita uraikan
3 pangkat 1 per 3 pangkat 1. Kenapa dibagi? Ini sifat yang kedua tadi. Sifat yang kedua kalau dikurang berarti dia dibagi. 3 bagi 3 sama dengan 1. Atau yang ini tuh sama dengan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. 9 bagi 9 juga 1. Jadi sama. Pembuktiannya seperti itu. Silakan catat, kita masuk sifat ke-7. Kemudian sifat yang ke-7 itu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, atau dibalik ya. Nah contohnya 3 pangkat negatif 4 itu bisa diubah jadi 1 per 3 pangkat 4. Kenapa diubah jadi 3 pangkat 4? Biar bisa dikalikan. Kalau misalnya dalam bentuk negatif kan kita belum bisa mengalikannya, tapi kalau sudah dalam bentuk positif ini bisa diubah jadi 1 per 3 pangkat 4 itu 81. Nah seperti itu. Contoh yang lain misalnya 4 pangkat negatif 2. Ini berapa sih hasilnya, kan kita nggak bisa ya kalau pangkatnya negatif, makanya diubah jadi 1 per 4 pangkat 2. Ini jadi 1 per 16. Silahkan dicatat, kita langsung masuk ke sifat keempat. Nah yang ke-8 itu tadi gini, indeksnya N ya, ini sama dengan A pangkat M per N. Contoh misalnya gini, 3 pangkat 2, di sini indeksnya 3, ini sama dengan 3 pangkat 2 per 3. Jadi gunanya nanti misalnya ada soal dalam bentuk akar, kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat biar bisa dikerjakan soalnya. Contoh yang lain misalnya 4, 7, di sini 5, ini sama dengan 4, 7 per 5 ya. Kalau akar gimana? Kalau akar misalnya akar 3 misalnya, ini tuh sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Di sini sebenarnya ada 2 cuma nggak ditulis ya. Atau misalnya gini, 3 pangkat 2 gini. 3 pangkat 2 kan 9 ya. Akar 9 3, kalau pembuktiannya gini, 3 2 per 2 sama dengan gini. 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Nah ini sifat-sifat eksponen. Kemudian kita masuk ke contoh soal atau latihan contoh soal. Hapus dulu, kita masuk ke contoh latihan atau contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Yang pertama, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Ini sama dengan, kalau kita gunakan sifat 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 5 itu sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 5 per 4 pangkat 3 sama dengan, yang di atas ini gunakan sifat yang pertama, ini sama dengan 4 pangkat 7 per 4 pangkat 3. Atau bisa juga langsung 2 tambah 5 dikurang 3, ini sama dengan 4 pangkat 7 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 4. Ini tuh gunakan sifat yang kedua. Kalau misalnya pangkatnya dibagi, atau kalau dibagi dalam bentuk seperti ini, itu nanti pangkatnya dikurang ya. Kemudian yang kedua, untuk soal yang kedua contohnya, ini 2 pangkat 3 kita tulis dikali 16, itu kita ubah dulu. 16 itu kan sama dengan 2 pangkat 4 ya. Pangkat 2 per 4 itu sama dengan 2 pangkat
2. Ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali, ini kita gunakan sifat yang ketiga, itu berarti langsung 4 dikali 2. 4 kali 2 sama dengan 8 per 2 pangkat 2. Ini sama dengan 2 pangkat 3 kemudian ditambah 8 dikurang 2. 3 tambah 8 11 dikurang 2 itu 9. Nah, seperti ini. Silahkan dicatat ya. Nah, untuk contoh yang ketiga, ini 2 pangkat 4 tetap ya, dikali 9 itu kemudian 3 pangkat 2, pangkatkan 2. Jadi 9 kita ubah dulu jadi 3 pangkat 2 per 8 itu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan ini tetap 2 pangkat 4 dikali ini jadi 3 pangkat 4. 2 kali 2 sama dengan 4 dibagi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, kalau 2 dengan 3 kan nggak bisa dikalikan langsung ya, karena beda. Nah, kita kalikannya, kita cari yang sama bilangan pokoknya, 2 dengan 2. Ini jadi 2 pangkat 4 dikurang 3 itu 4, tulis saja 4 kurang 3 dikali ini 4 dikurang 2. Ini sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Kemudian untuk soal yang keempat, contoh soal yang keempat, kita hapus saja ini. Soal keempat, karena agak panjang mungkin jawabannya. Nomor 4. Nah, ini tuh sama dengan 4 itu 2 pangkat 2 negatif 3 per 2. 27 itu 3 pangkat 3 1 per 3 dibagi 16 bisa diubah jadi 16 2 pangkat 4 ya, negatif 9 itu 3 pangkat 2. Ini negatif, pangkat negatif 3 per 2. Kita tulis di sini aja lanjutannya. Sama dengan, karena nggak cukup ininya. Ini 2 dikali negatif 3 per 2. Itu sama dengan 2 dikali negatif 3 per 2 itu negatif 3. Kemudian 3 dikali sepertiga itu hasilnya 1 per 4 kali negatif 1 itu negatif 4. 2 dikali negatif 3 per 2 itu negatif 3. Nah, sama dengan yang sama 2 dengan 2, yang berarti 2 pangkat negatif 3 dikurang negatif 4 kurang negatif 4 ya. Perhatikan ini ya, negatif 3 dikurang negatif 4 dikali 3 pangkat 1 dikurang negatif 3 sama dengan negatif 3, karena ini negatif dengan negatif ketemu jadi positif, jadi negatif 3 tambah 4 itu 1 ya, dikali 1 ini juga negatif ketemu negatif jadi positif menjadi 4 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, silakan catat, kita masuk ke contoh kelima. Contoh soal yang kelima, kita ubah 8 itu 2 pangkat 3, 27 juga 3 pangkat 3, ini itu pangkat sepertiga, kemudian kita ubah 1 per 16 itu 2 pangkat 4 negatif 2, sama dengan di sini sama dengan, nah kita kalikan 3 dikali sepertiga 2 per 3 dikali sepertiga juga 1 ya. Ini kalau nggak salah sifat kelima tadi, kemudian dikalikan ini tuh 1 per
1 pangkat negatif 2 itu kan sama dengan 1. Kemudian 4 kali negatif 2 itu negatif 8. Nah ini sama dengan 2/3 dikali, ini bisa naik ke atas jadi positif, sifat ke-7 ya. Sama dengan, kemudian gunakan sifat yang pertama, 2 kali 2 pangkat 8 itu 2 pangkat 9/3. Kemudian contoh soal yang ke-6. Nah sekarang untuk yang ke-6 tadi kan dalam bentuk angka ya, sekarang kita dalam bentuk huruf atau variabel seperti ini. Ini itu sama dengan A pangkat 2 B dikali B pangkat 3 C pangkat negatif 2 pangkat 2. Ini gunakan sifat ke 4 kalau nggak salah tadi, 4 ya. Jadi langsung B 3 dikali 2 itu 6, negatif 2 kali 2 itu negatif 4. Kemudian ini sama dengan, diubah jadi sama dengan A pangkat 2 B pangkat 6 per C pangkat 4. Gunakan sifat ke 7 ya, sifat ke-7. Jadi negatif pangkatnya pindah ke bawah jadi positif, biar nggak ada lagi pangkat negatif. Kemudian contoh soal ke-7 ini juga sama, jadi kita cari yang bilangan pokoknya sama, A dengan A. Jadi ini A pangkat 3 dikurang 1, 3 dikurang 1. Kemudian B 2 dikurang 5. Yang C 7 dikurang 2 sama dengan 3 kurang 1 2, 2 dikurang 5 negatif 3, 7 dikurang 2 5, sama dengan yang pangkatnya positif di atas 2 ini 5, yang B kita pindahkan ke bawah. Untuk contoh soal yang ke-8, kalau ada bentuk soal seperti ini kalian selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. Yang dalam kurung ini 9 itu 3 pangkat 2. Kemudian ini sambilan pokoknya A dengan A kita selesaikan. Ini berarti jadi A pangkat 2 dikurang 4. Gunakan sifat kedua ini juga, B negatif 3 dikurang 1. Nah ini pangkat 1/2 sama dengan ini 3 pangkat 2 tetap, 2 dikurang 4 itu negatif 2, negatif 3 kurang 1 negatif 4, 2 kali 1/2 1, negatif 2 kali 1/2 negatif 1, negatif 4 kali 1/2 negatif 2, sama dengan 3 per A pangkat 1 B pangkat 2. Contoh soal yang ke-9 ini tuh kita ubah satu-satu, bosin aja. Jadi selesaikan dulu yang di sini baru sebelah sini. Ini 2 kurang 5 B 3 dikurang 1 dikali ini juga A 5 dikurang 3 B nya negatif 2 dikurang negatif 3. Nah perhatikan di sini sering salah biasanya. Ini sama dengan 2 dikurang 5 itu negatif 3. Ini B pangkat 2 dikali A pangkat 2. Ini tuh B nya negatif 2 ditambah 3 ya. Ini ketemu jadi positif ya. Negatif 2 tambah 3 1, sama dengan ini tuh kalau nggak ditulis ini kan sebenarnya kali juga kali ya. Jadi ini yang sama dulu, negatif yang A dengan A, negatif 3 tambah 2. Nah kemudian yang B juga, B di sini 2 ditambah 1, negatif 3 tambah 2 itu negatif 1. Ini B pangkat 3. Hasil akhirnya di sini berarti B pangkat 3
per